Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kegiatan Zarkasi kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Sultan Fatah tahun 2026. Sebuah perjalanan seru yang akan membawa kita menuju indahnya Kota Batu, Malang. Sore ini, suasana sekolah mendadak ramai bukan main. Yang datang bukan cuma siswa, tapi satu paket lengkap. Ada bapak, ibu, adik, kakak. Bahkan ada yang kayaknya sekalian jadi tim pengantar resmi keluarga. Sudah sampai gerbang, tapi masih saling lambaikan tangan. Tapi di balik semua itu, ada doa yang mengiringi setiap langkah. Ada harapan dari orang tua untuk anak-anak hebat yang hari ini akan memulai petualangan baru. Sebelum benar-benar berangkat, Bapak dan Ibu guru dengan penuh tanggung jawab mulai mengecek satu persatu peserta. Dari yang sudah siap di tempat, sampai yang masih sibuk cari temannya. Bahkan ada yang masih sibuk cari sandal sendiri. Setelah semua dipastikan lengkap, akhirnya kami pun berjalan bersama menuju bus yang akan membawa kami ke tempat tujuan. Bismillahirrohmanirrohim. Perjalanan dimulai. Lihatlah, wajah kami bahagia. Setelah perjalanan kecil menuju parkiran, tibalah saatnya kami memasuki kendaraan utama hari ini. Satu persatu anak-anak mulai naik ke bus masing-masing. Bus 1, bus 2, dan bus 3. Semuanya siap berangkat? Tapi, tunggu dulu. Perjalanan belum bisa dimulai begitu saja, karena Bapak dan Ibu guru kembali menjalankan misi penting, yaitu memastikan semuanya benar-benar lengkap. Takutnya ada yang tertinggal, atau malah ada yang nyasar ke bus sebelah karena ikut-ikutan teman. Di dalam bus, suasana yang tadinya tertib perlahan berubah jadi penuh warna. Tawa pun mulai pecah. Canda mulai mengalir tanpa henti. Dan benar saja, keceriaan itu terus berlanjut, bahkan semakin merata ke seluruh isi bus. Dari bangku depan sampai bangku paling belakang, dari bus 1 ke bus berikutnya. Semua wajah tampak berseri-seri. Setelah perjalanan yang penuh cerita dan tawa, akhirnya rombongan kami tiba di rumah makan bintang. Tapi, tujuan utama kami bukan langsung makan ya. Satu persatu mengambil wudhu. Di tengah perjalanan yang menyenangkan, anak-anak tetap menjalankan kewajiban dengan penuh kesadaran. Dan setelah ibadah selesai, inilah momen yang sudah ditunggu-tunggu sejak tadi. Waktunya makan malam dengan menu andalan ayam. Suasana langsung berubah jadi makin semangat. Ada yang makannya lahap banget karena perutnya dari tadi sudah keroncongan. Ada yang makannya pelan-pelan, menikmati setiap gigitan dengan penuh penghayatan. Bahkan ada juga yang fokusnya cuma ke lauknya saja. Karena diet, mungkin.
Di tengah ramainya suasana makan malam, tampak sosok pahlawan tanpa tanda jasa mulai mengambil peran. Bapak Ibu guru dengan sigap mengarahkan anak-anak, mengatur barisan, memastikan semuanya tertib dan kebagian. Ayo yang sudah ambil makan, langsung duduk ya. Yang belum, antre yang rapi. Instruksi demi instruksi pun terdengar, meski sesekali harus diulang. Bahkan mungkin sampai 3 kali. Malam pun semakin larut. Setelah sholat Isya dan perut kenyang, perlahan suasana di dalam bus mulai berubah. Hotel berjalan kami mulai menunjukkan suasana kamar tidurnya. Dan seperti biasa, ada yang langsung tertidur tanpa aba-aba, baru saja pegang HP. 5 detik kemudian, sudah masuk mode pesawat. Inilah momen putru-putri Bapak Ibu ketika beristirahat di hotel berjalan versi sederhana, namun penuh cerita. Dengan gaya tidur yang unik, ada yang bersandar rapi, ada yang miring ke kanan dan ke kiri. Tepat di tengah malam, rombongan tiba di lokasi pertama perjalanan Zarkasi, yaitu ziarah di makam Waliullah Sayyid Ali Rahmatullah, atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Satu persatu anak-anak mulai turun dari bus dengan ekspresi yang beragam. Ada yang masih setengah sadar, jalannya pelan sambil merem melek. Mungkin masih melanjutkan mimpi. Ada yang langsung segar bugar, seperti baru saja minum energi penuh semangat. Dan ada juga yang dari tadi memang belum tidur. Jadi ini adalah momen akhirnya semua ikut bangun di bawah gerimis malam.
Di bawah rintik gerimis yang masih setia menemani, suasana terasa tenang, namun tetap penuh cerita. Di sepanjang jalan, terlihat deretan penjual yang berjajar rapi di kanan dan kiri. Seketika, fokus anak-anak pun sedikit terbagi. Mata yang tadinya setengah mengantuk, tiba-tiba jadi lebih terbuka. Apalagi kalau sudah melihat jajanan. Sesampainya di komplek makam Sunan Ampel, suasana pun berubah menjadi lebih tenang dan penuh kehusyukan. Anak-anak duduk dengan rapi, menata diri, menenangkan hati. Di tengah dinginnya malam dan rintik gerimis yang masih turun perlahan, lantunan di zikir, tahlil, dan sholawat mulai menggema. Dipimpin oleh kepala madrasah kami, yaitu Bapak Ahmad Nawawi. Seluruh rangkaian tahlil berjalan dengan tertib dan penuh penghayatan. Begitu sampai di dalam bus, suasana yang tadi sempat khusyuk, kini kembali berubah menjadi suasana kamar tidur berjalan tanpa banyak aba-aba. Anak-anak kembali ke posisi ternyaman versi masing-masing. Pagi pun tiba. Setelah sholat dan mandi pagi, anak-anak kembali tampil fresh maksimal. Wajah yang tadinya ngantuk, sekarang sudah siap kamera. Satu persatu, kelas mulai foto bersama. Gaya rapi, senyum terbaik. Walau ada yang masih setengah ngantuk, dilanjut foto bersama bapak dan ibu guru. Lengkap, kompak, dan penuh kebersamaan. Senyum hari ini siap jadi kenangan indah di kemudian hari. Perut mulai mengingatkan. Saatnya sarapan pagi. Anak-anak pun berjalan menuju Resto Royal 360 derajat di lantai 5. Iya, lantai 5, bukan 1, bukan 2. Maka dimulailah momen yang penuh perjuangan. Antre lift. Satu persatu masuk bergantian. Ada yang sabar menunggu, ada juga yang mulai menghitung. Ini kapan giliran kita ya? Tapi semua tetap tertib. Akhirnya, sampai juga di momen yang ditunggu-tunggu, sarapan pagi. Anak-anak mulai antre mengambil makan dengan tertib. Walau mata fokusnya sudah ke lauk di depan. Menu pagi ini lengkap, ayam goreng, telur dadar, dan sayur sup segar. Ada yang masih antre dengan sabar, ada yang sudah duduk manis. Dan tentu saja, ada yang langsung makan dengan lahap tanpa banyak basa-basi. Pagi yang sederhana, tapi penuh energi dan kebahagiaan.
Dan akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Satu persatu anak-anak turun dari bus dengan wajah yang kembali penuh semangat. Kaki mulai melangkah, mata mulai berbinar. Karena di depan sana sudah menanti serunya Jatim Park 1. Ada yang langsung siap explore. Ada juga yang masih merapikan diri dulu biar tetap on kamera. Petualangan seru resmi dimulai. Eits, tapi ternyata kita datang ke pagian. Gerbang Jatim Park 1 masih belum dibuka. Jadi mau tidak mau harus sabar menunggu dulu. Awalnya sih masih semangat, tapi lama-lama mulai terasa kok lama ya? Dan akhirnya muncul berbagai gaya menunggu versi masing-masing. Ada yang duduk santai, ada yang ngobrol, dan tentu saja ada yang sudah mulai tiduran. Menunggu memang melelahkan, tapi demi wahana seru, semua tetap bertahan. Setelah perjuangan menunggu, akhirnya tiket berhasil didapatkan oleh bapak dan ibu guru. Anak-anak pun langsung diarahkan menuju destinasi pertama, yaitu Metaverse Glass Theater. Di sini, anak-anak akan diajak melihat dunia dari zaman dulu, zaman sekarang, hingga zaman yang akan datang. Semuanya dalam bentuk 3 dimensi. Wah, dari yang tadi ngantuk, sekarang langsung pada melek semua. Siap-siap masuk dunia baru yang bikin takjub dan penuh imajinasi.
Setelah selesai dari wahana pertama, saatnya benar-benar menjelajah Jatim Park 1. Gelang pun dipasang sebagai tanda resmi siap berpetualang. Dan tanpa aba-aba panjang, anak-anak langsung berpencar mencari wahana favoritnya masing-masing. Ada yang langsung lari ke wahana seru. Ada yang masih pilih. Dan ada juga yang ikut saja. Yang penting bareng teman. Ikuti terus ya keseruan anak-anak kita. Dan keseruan pun benar-benar dimulai. Anak-anak mencoba berbagai wahana seru di Jatim Park 1. Dari roller coaster yang memacu adrenalin sampai ombak banyu. Ada juga yang sambil bermain, sambil belajar tentang fisika. Jadi mainnya dapat, ilmunya juga ikut nempel. Dan tentu saja, wahana favorit sejuta umat, bom-bom kak, tabrak sana, tabrak sini. Yang penting, senang, tawa, teriakan, dan keceriaan. Setelah puas bermain dan mencoba berbagai wahana, akhirnya anak-anak mulai bergerak menuju pintu keluar Jatim Park 1. Wajah lelah mulai terlihat, tapi senyumnya masih tetap lebar sembari melihat pedagang oleh-oleh. Ada yang masih semangat cerita, ada yang sudah mulai kehabisan tenaga, tapi perjalanan belum selesai karena petualangan masih berlanjut. Selanjutnya, kita akan menuju Pasar Apung Nusantara dan Museum Angkut. Siap-siap, keseruan berikutnya sudah menanti. Namun, sebelum sampai Museum Angkut, mereka harus melewati satu ujian berat, yaitu Pasar Apung Nusantara. Di kanan kiri, berjajar berbagai makanan Nusantara yang menggoda. Akhirnya, sampai di Museum Angkut, anak-anak melihat berbagai kendaraan jadul, dari motor hingga mobil klasik yang tertata rapi. Seru sih, tapi karena tempatnya luas banget, jalan terus, lihat terus, sampai capek juga.
Setelah seharian penuh petualangan, akhirnya anak-anak menikmati makan malam di Resto Royal 360 derajat. Kali ini, makannya lebih lahap. Mungkin karena tenaga sudah ikut habis berpetualang seharian. Setelah itu, lanjut berburu oleh-oleh di lokasi resto, dan akhirnya sampailah kita di penghujung cerita perjalanan ini. Karena keterbatasan memori yang tidak bisa menyimpan semua kenangan anak-anak, dengan berat hati, cerita ini kami sudahi. Namun, kenangan yang sesungguhnya akan tetap melekat di hati anak-anak kita. Mohon maaf jika ada kekurangan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sampai jumpa, dan dadah. Sarang Heyo.